Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini hari Kamis 25 Agustus, firman Tuhan renungan harian yang dituliskan dalam Almanak HKBP tertulis dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Demikian firman Tuhan. Semua yang hidup, terutama kita orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, punya rahasia hidup tertentu. Apapun cerita kehidupan ini, pasti kita semua punya rahasia hidup. Apalagi Tuhan Allah kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya kita setia kepada Tuhan, karena Tuhan kita punya rahasia dalam hidup kita masing-masing. Seandainya rahasia itu kita tahu, kemungkinan besar hidup ini tidak optimis. Hidup ini tidak semangat. Hidup ini jauh mundur ke belakang. Tetapi karena ada rahasia kehidupan kita di dalam Tuhan, maka kita sampai dengan sekarang eksis berpikir baik, eksis bekerja, apalagi setia mengikuti apa yang diperbuat Allah dalam hidup kita. Dan rahasia kehendak Tuhan itu tidak ada seorang pun yang tahu kapan itu terjadi dan kapan itu dinyatakan. Yang jelas itu berdasarkan keimanan kita masing-masing. Rahasia kehendak Tuhan itu bisa diterjemahkan berdasarkan iman kita masing-masing. Maka kepada kita disebut di sini sesuai dengan rencana kerelaannya. Artinya hak prerogatif penuh kerahasiaan hidup kita di dalam Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu. Tidak ada pun seorang yang tahu. Bagaimanapun tingginya keberimanan kita, kita tidak tahu rahasia itu. Karena itu hak prerogatif daripada Tuhan Allah. Dikatakan Rasul Paulus di sini, kalau disebut rencana kerelaannya, tentu sesuai dengan pertimbangan Tuhan Allah, sesuai dengan perhitungan Allah kepada kita. Rencana kerelaan, dan itu sudah dibuktikan dari semula. Jauh sebelumnya Allah sudah punya rahasia dalam kehendaknya dalam hidup kita. Kerelaan yang dari semula katanya. Itu beda dengan nasib. Itu beda dengan takdir. Rahasia Tuhan membuat semua orang yang percaya kepadanya setia mengikutinya. Dan banyak yang belum dikasih tahu Tuhan dalam kehidupan kita ini. Bagaimanapun kita. Karena banyak yang belum dikasih tahu, maka untuk mengejar kualitas daripada iman itu,
suatu ketika itu akan dinyatakan kepada kita masing-masing. Itu sebabnya jangan kita lengah, kita harus berjaga-jaga, kita harus waspada. Segala sesuatu yang kita lakukan bisa saja terjadi di luar kehendak Tuhan. Tetapi dengan kenyataan kerahasiaan dalam rencana kehendak Tuhan, maka itu bisa kita terima dengan lapang dada. Kita terima dengan tulus ikhlas. Karena rahasia Tuhan tidak pernah jatuh kepada hal-hal yang negatif. Sekalipun kita menerjemahkan harus menghadapi hal-hal seperti itu, tapi jangan lihat awalnya, tetapi lihatlah final atau akhir daripada kehidupan kita. Semua berada dalam keadaan kebaikan karena rahasia kerelaan daripada kehendak Tuhan itu hanya untuk memperbaiki bagaimana agar hidup ini berjalan dengan baik. Maka setialah kita kepada Tuhan. Jangan ada sesuatu yang mengganggu sehingga kita tidak setia kepadanya. Rahasia hidup kita ada di tangan rencana kehendak Tuhan. Amin. Terpuji namamu Allah Bapa. Begitu besar kasih-Mu kami rasakan hingga pada hari ini. Kami dikuatkan oleh firman. Sebelum kami pergi kepada aktivitas kami sehari-hari. Sebelum kami memikirkan segala sesuatu. Sebelum kami memperhatikan segala sesuatu. Tuhan mengingatkan kami bahwa rahasia hidup kami ada dalam rencana-Mu. Karena rencana Tuhan indah pada waktunya. Terpuji namamu Tuhan. Berkati kami melalui firman ini. Agar kami kuat, kami dapat cerdas secara iman. Menyikapi segala sesuatu yang terjadi. Berkati kami, berkati pekerjaan kami. Berkati semua orang percaya agar tetap setia. Menunggu setia rencana kehendak-Mu. Ampuni kami dari dosa-dosa hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.